Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman ya. Kita akan belajar bersama seputar lampu, seputar pencernaan. Barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Narto Samsung. Komennya di sebelah bisa disimak, saya bacakan dulu. Mas Rufi, kemarin-kemarin perut saya udah nyaman, jadi udah enakan ya, udah nyaman, tapi sekarang nggak nyaman lagi. Yang saya bingung kalau naik motor, perut bagian bawah nggak nyaman, kayak kencang, badan langsung lemas terus. Saya minumi air hangat, cendawa, terus keluar cairan yang rasanya asam. Apakah itu dari asam lambung ya Mas? Asam ya? Apa ada sakit lain, gimana ngatasinya ya Mas? Oke Kak Nato Samsung. Jadi gini, Kak Narto Samsung, yang keluar cairan rasanya asam itu, yaitu cairan asam lambung itu ya memang itu. Gitu ya, itu kalau kita keluar itu rasanya nggak enak banget ya. Ingat saat kita muntah, gitu ya, kan rasanya nggak enak, itu nggak enak sekali itu rasanya itu kalau itu sampai keluar. Nah, caranya gini Kak Narto Samsung, kakak kan perutnya masih sekarang kan udah nyaman, tapi nggak nyaman lagi kalau untuk naik motor. Jadi gini, sementara waktu Kak Narto Samsung, itu jangan naik motor dulu. Karena apa ya? Kalau kakak naik motor, tubuh kakak stres. Ketika tubuh kakak stres, terjadi perubahan pH asam lambung. Ya, pH-nya itu berubah, tidak ideal. Sehingga itu tadi, perutnya nggak nyaman, bagian bawah, kemudian kenceng, otot-otot perut juga nggak nyaman juga ikutan. Kemudian harusnya kakak itu minumnya jangan air hangat ya. Air nggak apa-apa, tapi kakak harus konsumsi makanan yang mengandung enzim pencernaan. Dalam hal ini contohnya madu, contohnya kurma, contohnya alpukat ya, atau pepaya juga bisa. Jadi makanan yang mengandung enzim pencernaan, pisang jangan ya, jangan. Itu dikonsumsi saat perut kita gini gitu ya. Kalau saya sih selalu biasanya bawa madu, bawa kurma gitu ya. Saya lama melaksanakan treatment ini, bawa madu, bawa kurma, agar apa? Ada yang diolah di lambung kita ya, sehingga perut kita nyaman gitu. Madu itu yang paling mudah. Setelah itu baru kita minum air putih gitu ya. Solusinya yang barangkali bisa diterapkan untuk Kak Narto Samsung. Sementara waktu kalau mau keluar, usahakan dibonceng lah kalau bisa ya. Kalau dibonceng pun masih kerasa nggak enak, ya udah jangan keluar ya, jangan keluar rumah, di rumah aja. Kita memang harus bisa menahan diri atau mengendalikan diri untuk stay di rumah atau diam diri di rumah dalam jangka waktu tertentu. Saya dulu sampai hitungan bulan nggak keluar rumah, entah 2 sampai 4 bulan saya nggak keluar, maksudnya keluar ya di depan rumah, di jalan dekat rumah ya untuk berjemur, jalan kaki, namun tidak naik motor, tidak naik mobil teman. Karena apa teman-teman? Yaitu tadi, selalu ada kendala ketika kita menggunakan tubuh ini untuk konsentrasi secara penuh. Tubuh masih belum siap, tubuh masih belum kuat untuk beraktivitas, untuk menaiki kendaraan. Karena ketika kita naik kendaraan, yang pertama konsentrasi otak kita, apalagi kalau kita nyetir sendiri ya, naik motor sendiri, perlu keseimbangan kanan kiri teman-teman. Otak kita itu perlu tenaga yang besar. Ketika lambung kita belum siap teman-teman ya, kita akan mengalami kendala. Oleh karena itu kalau mau keluar dibonceng, kalau perlu naik mobil, dan jangan nyetir sendiri. Pemulihan bertahap teman-teman, nanti diawali dengan kita bisa bawa motor sendiri, kita bisa bawa mobil sendiri, kita tempuh jarak yang jauh, deket-deket ya, maksudnya itu kita tes ya. Karena saya menerapkan itu, saya sudah bisa nyetir sampai kemarin ke Mojokerto, ke Kediri, namun tetap protokol yang saya laksanakan sekarang, setiap 1 jam maksimal 1,5 jam saya harus istirahat. Dan saya saat istirahat harus pejamkan mata, walaupun nggak bisa tidur, biar istirahat otak kita, pencernaan kita juga istirahat semua ya istilahnya ya. Tubuh kita istirahat, baru kita bisa berkendara lagi. Tubuh kita jangan terlalu dipaksa karena masih dalam proses pemulihan seputar pencernaan. Perlu diingat,
Pemulihan seputar pencernaan prosesnya tidak instan, ya, pelan-pelan, step by step adaptasinya. Kemarin saya main ke pantai selatan, teman-teman ya. Saya nggak bawa mobil sendiri, saya naik bis ya, bis umum, karena juga ngetes untuk kemampuan stres tubuh. Karena saat kita naik kendaraan umum tuh tubuh kita stres juga. Karena apa? Kita tidak bisa berhenti di tempat-tempat yang kita inginkan. Semisal kita buang air kecil, semisal kita mau buang air besar, kita tidak bisa bebas untuk makan-makan. Itu juga stres tubuh kita. Oleh karena itu, perlu kita latih tubuh kita. Saya juga kemarin itu bermain air di pantai. Stres juga di pantai, teman-teman, karena terkena ombak. Itu salah satu terapi juga. Jadi banyak metode-metode terapi yang bisa kita terapkan selain jalan kaki, berjemur, yang bisa membuat tubuh kita dilatih stresnya. Pelan-pelan dilatih stresnya. Untuk sementara, Kak Nato Samsung jangan dulu. Kakak harus banyak stay di rumah ya, walaupun lama nggak sembuh-sembuh nggak apa-apa. Yang penting nanti pemulihannya bertahap, pelan-pelan. Ya sekarang kondisinya seperti ini, kemana-mana bawa madu, kurma, ini adalah makanan sahabat kita ya. Alpukat juga yang istilahnya ini harus kita konsumsi sehari-hari. Setiap hari kita harus konsumsi madu, harus konsumsi kurma. Jaga pola makannya ya, jangan tergoda dengan makanan-makanan yang apa ya, yang tinggi kalori karena atau Samsung ya. Berjemur, peregangan ya. Tetap semangat walaupun udah lama mungkin belum sembuh-sembuh, tetap semangat. Yakin ya, karena kesadaran kita ini penting sekali. Yakin saya sembuh, rasakan kesembuhan itu. Saat kita merasakan kesembuhan, itu caranya saat kita pagi hari berjemur, kita membayangkan atau merasakan. Membayangkan dulu, kemudian dirasakan bahwa tubuh kita ini sudah sembuh. Kita tarik nafas, olah nafas, keluarkan dengan lembut sambil berjemur, dan rasakan tubuh kita ini sudah sembuh. Nanti kesembuhan akan datang. Jadi jangan bayangkan, jangan pikirkan kita ini sakit, jangan. Sebaliknya. Jadi kesadaran kita buat tubuh kita ini seolah-olah sudah sembuh, dirasakan, nanti kesembuhan akan datang. Ini adalah suatu metode yang sudah saya terapkan juga dan hasilnya luar biasa. Seperti itu Kak Nato Samsung, tetap semangat. Jangan lupa untuk konsumsi itu tadi yang saya katakan, madu penting sekali. Utamakan kalau saya menggunakan madu hitam tetap saat ini ya, sampai saat ini madu hitam tetap menjadi andalan saya. Kemana-mana bawa madu. Kemarin saya main ke pantai sama anak-anak saya juga tetap bawa madu. Anak saya Sariawan, anak saya Diari tetap bawa madu, bawa kurma. Karena itu adalah makanan yang aman kita konsumsi untuk cepat menaikkan energi. Ya, makan kurma cepat energi kita dapat kita energi cepat gitu ya. Bawa telur rebus juga kalau perlu ya. Itu adalah beberapa makanan yang selalu saya bawa. Air putih ya, terutama ya, air putih, madu, kurma, telur rebus. Ini adalah makanan-makanan yang dan minuman yang harus kemana-mana kita konsumsi dan selalu ada di apa stok kita lah, istilahnya seperti itu. Oke Kak Natal Sandu, seperti itu saran dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.